Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwansyah, nomor induk mahasiswa saya 2266010404. Baik, saya akan membacakan materi kami yang berjudul Perseroan Terbatas, Organisasi dan Transaksi Modal Saham. Baik, yang pertama adalah pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang dimana pemiliknya memiliki sebagian saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan perseroan terbatas atau PT sebagai berikut. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berikutnya adalah jenis-jenis perseroan terbatas. Dari segi kepemilikan, yang pertama ada perseroan terbatas biasa, merupakan PT di mana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia. Yang kedua adalah perseroan terbatas terbuka, merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan dimungkinkan warga negara asing. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau persero, merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Berikutnya adalah dari segi status, ada perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Perseroan tertutup merupakan perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu. Perseroan terbuka merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum. Materi berikutnya adalah modal perseroan terbatas. Yang pertama ada modal dasar, merupakan modal yang pertama kali dan tertera dalam akta notaris pada saat PT tersebut didirikan. Yang kedua ada modal ditempatkan atau dikeluarkan, merupakan modal yang telah ditempatkan atau dikeluarkan para pemegang saham. Yang ketiga modal setor, merupakan modal yang harus disetor oleh pemegang saham yang jumlahnya sebesar 50% dari modal ditempatkan. Perkenalkan, nama saya Citra Desa Putri, NIM 2266012550. Materi selanjutnya adalah pengertian organisasi. Secara garis besar, organisasi adalah suatu kelompok yang terdiri dua atau lebih orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Ada 5 ciri-ciri organisasi yang dikemukakan Verlan yang dikutip oleh Handayani Ningrat. Pertama, adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal. Kedua, tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usaha atau tenaganya. Ketiga, adanya kewenangan koordinasi dan pengawasan. Keempat, adanya suatu kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan yang merupakan kesatuan usaha atau kegiatan. Kelima, adanya suatu tujuan. Shen 1980 membagi jenis-jenis organisasinya berdasarkan sifat koordinasinya. Pertama, organisasi formal. Pola-pola koordinasi yang diterapkan bersifat rasional, dibagi sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kedua, organisasi sosial. Koordinasi yang muncul bersifat spontan tanpa melibatkan pembagian tugas dan koordinasi yang rasional demi mencapai tujuan bersama. Ketiga, organisasi informal. Merupakan organisasi yang pola koordinasinya hadir di antara para anggota organisasi formal yang sebenarnya tidak terdapat dalam cetak biru organisasi. Selanjutnya pengertian modal saham. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Valencia Cassandra Wijaya dengan NIM 2266013552.
Pengertian modal saham. Modal saham merupakan sesuatu yang dinyatakan dalam satuan terkecilnya, yaitu lembar-lembar saham dimiliki oleh para pemegang saham sesuai dengan jumlah modal yang diinginkan para pemegang saham tersebut. Jenis-jenis modal saham. Modal saham dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis masing-masing, di antaranya ada secara umum. Secara umum, saham dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Saham biasa merupakan saham yang tidak memiliki hak lebih atas saham-saham lainnya. Yang kedua, saham istimewa. Saham istimewa merupakan saham yang diberi prioritas utama mengenai bagaimana keuntungan atau hak lain dibagikan kepada yang berhak mendapatkannya. Jenis modal saham yang kedua yaitu berdasarkan pencantuman identitas pemiliknya. Berdasarkan pencantuman identitas pemiliknya, saham dibagi menjadi saham atas nama dan saham atas unjuk. Saham atas nama merupakan saham yang harus dituliskan siapa nama pemiliknya. Sedangkan saham atas unjuk merupakan saham yang kepemilikannya dapat dimiliki siapa saja.